Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Apa kabar para viewers, para penonton yang setia menonton saya? Oke, kembali dengan saya Zaka Ibn Ahmad. Saya dari kelas 11 MIPA SMA Nasatu Tulab. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang soal SBMPTN Mapel Ekonomi. Yang guru pembimbingnya yaitu Ibu Lina Dwi Apriani. Oke, langsung ke soalnya. Soal yang pertama, berikut ini data produk domestik bruto real Indonesia selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Berdasarkan data di atas, tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2010 adalah ini dari tahun 2009 ke 2010 itu naiknya berapa persen? Nah, yaitu naiknya 3,12%. Karena kenapa? Karena naiknya dari 1.824.480 rupiah ke 1.877.224 rupiah itu apabila diubah ke persen dan angka desimal yaitu 3,12%. Jawabannya yaitu B. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Dari hasil penerimaan pajak, pemerintah menggunakan untuk membiayai berbagai program seperti pengobatan gratis, raskin untuk masyarakat miskin, jaringan pengamanan sosial dan sebagainya. Dalam hal ini, APBN berfungsi apa? APBN sendiri yaitu anggaran per kapita. Oke. Apa fungsi APBN tersebut? Yaitu mendistribusikan kebijakan untuk mendapatkan dan menimbulkan adanya tingkatan pemerataan penghasilan atau kesejahteraan yang lebih baik daripada sebelumnya. Fungsinya yaitu ada 4. Alokasi, distribusi, stabilisasi, dan anggaran. Ini dari soal tersebut itu merupakan fungsi distribusi, yaitu mendistribusikan dari pemerintah ke masyarakat. Itu yang dinamakan distribusi. Mendistribusikan, contohnya mendistribusikan sembako, uang, dan lain-lain, pekerjaan, jasa, dan lain-lain. Itu jawabannya B, distribusi. Oke. Soal yang nomor 3 yaitu sumber-sumber penerimaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diperoleh dari 1. Pajak kendaraan bermotor, 2. Pajak penghasilan, 3. Pajak tontonan, 4. Pajak pertambahan nilai, 5. Pajak reklame, dan 6. Pajak bumi dan bangunan. Jenis-jenis pajak di atas yang termasuk pajak sebagai penerimaan pemerintahan pusat adalah pajak yang termasuk pemerintahan pusat yaitu yang pertama itu pasti pajak bumi dan bangunan, karena pajak bumi dan bangunan ini merupakan hasil sumber daya alam di Indonesia. Contohnya di Indonesia itu bumi dan bangunan yang berkaitan oleh pemerintah yaitu A6. Dan yang kedua yaitu pajak penghasilan. Apa itu pajak penghasilan? Pajak yang dihasilkan oleh sumber daya manusia, sumber daya alam, itu yang dinamakan pajak penghasilan. Dari masyarakat menghasilkan uang, sebagian disetorkan untuk pajak, yaitu ke pemerintah. Setelah itu oleh pemerintah dikelola untuk didistribusikan kembali ke masyarakat, itu pajak penghasilan. Dan yang ketiga itu pajak pertambahan nilai. Apa itu pajak pertambahan nilai? Pertambahan nilai yaitu pajak yang menambahkan nilai barang atau nilai pekerjaan seseorang. Dari nilainya 50 bertambah dengan 70.
dari 70 bisa menjadi 90. Itu penambahan nilai. Yaitu yang benar jawabannya C. Kenapa C? Karena yang nomor 2 yaitu pajak penghasilan, nomor 4 yaitu pajak pertambahan nilai, dan nomor 6 yaitu pajak bumi dan bangunan. Itu termasuk pajak sebagai penerimaan pemerintahan pusat. Oke, soal selanjutnya, faktor penyebab barang impor mahal adalah, ini. Kenapa barang impor itu mahal? Karena yang ini tidak asing. Kenapa? Karena tarif bea masuk atau bea cukai. Itulah penyebab impor mahal. Dari luar negeri ke Indonesia itu mahal. Karena kenapa? Pajak masuknya itu yang sangat mahal. Karena telah ditetapkan apabila membeli di dalam negeri, pajaknya itu akan sedikit lebih murah daripada membeli di luar negeri. Yaitu jawabannya E, tarif bea masuk, atau yang lebih dikenalnya itu tarif bea cukai. Oke, soal selanjutnya. Di bawah merupakan sistem pencatatan neraca pembayaran impor barang dari negara lain, ekspor barang ke negara lain. Investasi jangka pendek yang ditanamkan penduduk di negara lain, penerimaan bunga dan dividen dari penduduk negara lain. Investasi jangka pendek yang ditanamkan oleh penduduk negara lain di dalam negeri penduduk yang melakukan pembelian emas dari negara lain dari pernyataan di atas, yang merupakan sistem pencatatan neraca pembayaran transaksi kredit adana. Oke. Yang termasuk transaksi kredit yaitu nomor 2. Di sini yang nomor 2 itu penerimaan jasa dari penduduk negara lain, yaitu termasuk pencatatan neraca kredit. Yang kedua yaitu nomor 4. Apa itu nomor 4 di sini? Penerimaan hadiah dan kiriman uang dari penduduk negara lain, yaitu termasuk pencatatan neraca pembayaran transaksi kredit. Yang terakhir yaitu nomor 5. Apa itu nomor 5? Investasi jangka panjang yang ditanamkan oleh penduduk negara lain di dalam negeri. Itu yang tiga hal tersebut yang termasuk sistem pencatatan neraca pembayaran dengan cara transaksi kredit. Itu jawabannya yaitu adalah C. Sini C. Oke, lanjut. Soal yang keempat. Pak Anto akan berlibur ke Malaysia selama 1 minggu. Oleh sebab itu, Pak Anto menukarkan uang 8.400 rupiah dengan ringgit pada hari itu. Kurs yang berlaku adalah kurs jual 1 ringgit 2.500. Kurs 1 ringgit yaitu 2.300, dan kurs tengah 1 ringgit yaitu 2.400. Berdasarkan harga kurs di atas, maka jumlah ringgit yang akan diterima Pak Anto adalah itu dikalikan dengan dibagi 8.400 dibagi 2.500, yaitu kurs jual 1 ringgit. Hasilnya yaitu 3.360 ringgit. Itu yang dari rupiah ke ringgit. Jawabannya A, 3.360 ringgit. Oke. Soal yang selanjutnya, menurut Phillips yang terkenal dengan kurva Phillips-nya, kebijakan makroekonomi dalam jangka pendek menghadapi sebuah dilema atau trade-off, yaitu antara lain, yaitu jawabannya E, pengangguran dan inflasi. Kenapa kok pengangguran? Karena pengangguran yaitu atau trade-off atau makroekonominya itu pendek. Maka dari itu jawabannya E, pengangguran dan inflasi. Lanjut ke soal selanjutnya. Pendapatan nasional yang dihitung dengan menggunakan tingkat harga yang berlaku pada masing-masing tahun atau average disebut juga dapat istilahnya yaitu pendapatan nasional nominal atau disingkat dengan PNN.
pendapatan nasional nominal. Di sini sudah tertera pendapatan yang dihitung dengan menggunakan tingkat harga yang berlaku pada masing-masing tahun atau current rate. Disebut juga itu jawabannya D, pendapatan nasional nominal. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Tunjukkan ayat belanja barang yang mana di bawah ini yang tidak termasuk di dalam neraca APBN. Yang tidak termasuk ke neraca APBN yaitu belanja barang-barang kebutuhan Bank Sentral atau Bank Indonesia. Karena kenapa? Karena Bank Sentral Indonesia itu ada di dalam negeri, itu tidak termasuk dalam neraca APBN. Itu jawabannya yaitu B, Bank Sentral Indonesia. Soal yang ke-10 yaitu untuk mengurangi dampak negatif pada pasar monopoli, pemerintah dapat menegakkan pajak lumsum. Kebijakan tersebut akan mengakibatkan bergesernya kurva biaya rata-rata monopolis ke atas, sedangkan kurva biaya marginalnya adalah ke bawah atau tetap. Itu akibatnya kurva monopolisnya ke atas dan kurva biaya marginalnya itu rata-rata atau tetap. Itu sangat berdampak negatif pada negara Indonesia, merugikan untuk negara Indonesia. Jawabannya E, kurva biaya rata-rata monopolis ke atas sedangkan kurva biaya marginalnya tetap. Oke, soal yang ke-11. Suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang tercatat di papan utama Bursa Efek Indonesia jika memenuhi persyaratan pemegang saham berjumlah dan antara net asset atau kekayaan bersih di atas itu berjumlah yaitu 1.000 pihak atau 1.000 orang. Itu tercatat untuk persyaratan ditetapkan di papan utama Bursa Efek Indonesia dan nominalnya yaitu 100 miliar. Wow, 100 miliar guys. Itu bukan jumlah sedikit, itu merupakan jumlah yang banyak. Tapi untuk orang yang banyak uangnya atau perusahaan itu sangat kecil. Oke, itu jawabannya C, 1.000 pihak dengan nominal 100 miliar. Oke, soal yang terakhir yaitu bila pendapatan Jokondo naik dari 50 miliar menjadi 52 miliar per bulan, berarti pendapatan realnya turun 3% karena diketahui terjadi inflasi 8%. Itu telah dirata-ratakan, yaitu dijadikan persen dan dijadikan nominal. Oke, jawabannya yaitu D, pendapatan realnya turun 3% karena diketahui terjadi inflasi atau pengurangan 8%. Oke, itu terima kasih, thank you very much telah menonton video saya. Terima kasih untuk Ibu Lina Apriani telah mengajarkan saya apa itu pendapatan nasional, apa itu perdagangan internasional, apa itu perdagangan antar negara, pokoknya tentang ekonomi. Dan semoga Ibu Lina ikhlas dalam mengajarnya dan sabar. Semoga Ibu Lina sehat selalu dan dipanjangkan umurnya. Semoga dan ilmunya bermanfaat. Oke, dari saya sendiri Zaka Iqbal Ahmad mohon maaf apabila ada salah. Saya mengundurkan diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.